Sekte Bulu Ilahi. Sebuah pertempuran kacau pecah. Liga Catatan Mendalam Long Yuyin awalnya mengendalikan 3 Dewa Danau di daerah sekitar Sekte Bulu Ilahi, yang dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Namun, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok ahli misterius, beberapa bahkan ahli alam Dao Dragon. Karena Long Yuyin sementara pergi, seluruh Liga Catatan Mendalam runtuh dalam sekejap. Ada puluhan ribu tewas dan terluka. Liga Jalan Surgawi dan Liga Iblis tidak hanya duduk dan menonton. Namun, mereka juga memiliki banyak yang mati dan terluka dari pertempuran mereka sendiri. Siapapun milik Liga Catatan Mendalam, Liga Jalan Surgawi, atau Liga Iblis akan dibunuh saat mereka meninggalkan Akademi Sky Soul. Penginapan yang khusus di kota kecil di tepi gurun tak berujung. Long Yuyin berdiri di sana diam-diam. Dibandingkan dengan masa lalunya, cara saat berbicara dan tindakan memiliki sedikit lebih dari pesona matang. Seorang pelayan berlutut di hadapannya dan melaporkan, "Nona muda, Liga Catatan Mendalam kita menderita serangan dari kelompok misterius. Kita sangat menderita dan kehilangan 3 Dewa Danau. Hanya apa yang terjadi? Apakah itu Long Tianming?" Long Yuyin bertanya dengan alis berkerut. Dia tidak peduli terlalu banyak tentang kehilangan Dewa Danau, itu adalah masalah sepele. Sebaliknya, ia lebih peduli tentang identitas orang-orang yang telah membuat Liga Catatan Mendalam menderita begitu banyak. Dari semua orang di Akademi Sky Soul, satu-satunya yang memiliki kekuatan yang mungkin adalah Long Tianming dan Situ Beiyan. Long Yuyin tahu bahwa tidak ada dendam antara dirinya dan Situ Beiyan. Oleh karena itu, pelakunya sangat mungkin Long Tianming. Pelayan Long Yuyin mengatakan, "Lapor ke Nona muda, kita masih belum mengkonfirmasi." Namun, bawahan Long Tianming tidak menunjukkan gerakan apapun. Semua ahlinya masih diam. Mungkinkah Situ Beiyan? Alis Long Yuyin berkerut untuk sesaat. Pelayan hormat menjawab, "Belum ada gerakan dari Situ Beiyan." Jantung Long Yuyin penuh dengan keraguan. Kalau bukan Long Tianming atau Situ Beiyan, maka siapa yang menargetkan mereka? "Nona muda, ada satu hal, tapi saya tidak yakin apakah saya harus berbicara," kata pelayan itu dengan ragu-ragu. "Katakan saja," kata Long Yuyin dengan melirik pelayan berlutut. Ada ahli alam Dao Dragon antara mereka yang bertempur. Teknik budidayanya tampaknya berhubungan dengan Sekte Dewa Iblis. Pelayan melaporkan dengan lipatan di dahinya. Sekte Dewa Iblis. Long Yuyin merasa dingin di dalam hatinya. Long Yuyin tidak pernah memikirkan kemungkinan itu. Jika itu benar-benar Sekte Dewa Iblis, maka hal itu akan jauh lebih rumit. "Bagaimana kamu tahu orang-orang itu dari Sekte Dewa Iblis?" Long Yuyin bertanya. "Saya tidak benar-benar yakin." Pelayan itu segera menggeleng dan melanjutkan, "Itu hanya perasaan samar-samar. Ada sesuatu yang salah dengan aura pihak lain, tetapi tidak ada bukti konkret. Tetapi orangnya sangat aneh dalam cara mereka hanya menargetkan kita. Mereka juga bertindak hati-hati, mereka tampaknya akan mencoba untuk menyembunyikan sesuatu." Alis Long Yuyin terkunci rapat. Hal ini memang aneh. Setelah Nili pergi, dia dan beberapa pengawal mengejarnya. Namun, Nili telah lenyap tanpa jejak dan mereka tidak bisa menemukannya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Setelah itu, ia mendengar bahwa ia muncul kembali di sebuah kota kecil di perbatasan. Pelayannya buru-buru menindaklanjuti. Long Yuyin merenungkan sejenak, kemudian mengeluarkan perintah untuk pelayan. "Kamu, kembali pertama. Terus selidiki seluk-beluk dari orang itu. Aku akan kembali dalam beberapa hari." "Baik," jawab pelayan, lalu pergi. Sesaat kemudian, 2 perempuan alam Dao Dragon berjalan. "Nona muda, kita sudah memperoleh informasi tentang Tuan Muda. Dia menemukan tempat di salah satu penginapan lokal kota kecil ini. Dia juga telah membeli sejumlah besar ahli klan asli Langit Ilahi, dengan ratusan," kata salah satu wanita. Dia masih agak terkejut dalam hatinya, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Nili akan memiliki kekayaan menakutkan. Ratusan ahli klan asli Langit Ilahi dengan budidaya alam Dao Dragon. Selain itu, semua dari mereka yang benar-benar setia. Bahkan Godscrave Pavilion legendaris tidak bisa bertukar begitu banyak batu spiritual untuk ahli klan asli Langit Ilahi dalam waktu yang singkat. Sesungguhnya, Nona memiliki mata yang tajam. Jika dia menikah dengan Tuan Muda, itu pasti akan menjadi manfaat besar bagi kampanyenya untuk mengambil alih keluarga Dragon Seal. Long Yuyin menunjukkan kegembiraan di kata-kata wanita itu, dan dia cemas menuntut, "Penginapan mana? Bawa aku ke sana, cepat." "Baik Nona muda," jawab wanita itu. Tiba-tiba, aura kuat melonjak di atas mereka. Kulit 2 wanita langsung berubah. "Nona muda, hati-hati." Kedua wanita melindungi Long Yuyin dan terbang keluar. Sebuah ledakan besar terdengar. Penginapan di mana mereka telah tinggal, hanya beberapa saat yang lalu, langsung berubah menjadi abu.
3 figur berubah menjadi lintasan cahaya karena mereka terbang menjauh. Selagi 3 dari mereka melarikan diri, 10 figur mengejar. Sebuah suara dingin menusuk langit. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri. Bunuh 2 yang tua dan tinggalkan 1 yang kecil di belakang. 10 orang yang mengejar Long Yuyin semua mengenakan pakaian hitam dan sengaja menyembunyikan wajah mereka. 2 memiliki budidaya yang kuat dan memiliki kecepatan yang mengejutkan, itu jelas mereka akan segera menyusul. Berdasarkan seberapa cepat mereka bergerak, mereka semua pasti ahli alam Dao Dragon. BBC, kalian pergi ke depan, kata Long Yuyin cemas. Kedua wanita itu ahli alam Dao Dragon. Setelah seseorang mencapai alam Dao Dragon, mereka benar-benar tidak boleh untuk mati. Saat mereka mati, jiwa mereka akan bubar dan mereka tidak akan ada lagi. Tidak, kita harus membawa Anda dengan kami. Kami berjanji pada ibu Anda bahwa kami akan melindungi nona muda. Seorang wanita berkata tegas. Dia tahu bahwa lawan mereka kuat dan lebih siap, tetapi mereka masih tidak akan meninggalkan Long Yuyin di belakang. Tapi BBC, ekspresi Long Yuyin mengkhianati kecemasannya. Kedua wanita itu seperti keluarga baginya, bagaimana bisa dia tahan melihat mereka mati? Long Yuyin hanya alam Heavenly Axis, ia tahu ia beban. Jika mereka bersikeras melindunginya, maka 2 dari mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tapi sebelum Long Yuyin bisa memikirkan segalanya, serangan energi mengamuk merobek langit. Mencoba untuk lari, hanya jika kita setuju untuk itu. Huff, huff, tak satu pun dari kalian dapat melarikan diri. Suara dingin itu seperti gigitan pisau dingin. Beberapa ledakan tajam merobek langit dan menembak ke arah 2 wanita di belakang Long Yuyin. Gemuruh naga menembus langit. Salah satu wanita yang terintegrasi dengan Crimson Blaze Winged Dragon dan membuat serangan yang besar terhadap orang-orang dengan cahaya dingin. Namun, cahaya dingin hanya mempercepat. Cahaya dingin menembus Crimson Blaze Winged Dragon. Darah segar berceceran. Crimson Blaze Winged Dragon mengeluarkan jeritan sengsara. Crimson Blaze Winged Dragon berubah kembali menjadi manusia dan jatuh dari langit. BBC, Long Yuyin meratap, tapi wanita lain menjemputnya dan terbang. Nona muda, kamu harus merawat diri sendiri. Lawan kita setidaknya dari alam Dao Dragon tahap 6. Bahkan jika kita mengeluarkan semua yang kita bisa, kita tidak akan mampu menahannya. Wanita itu cemas berkata pada Long Yuyin saat mereka terbang. Setelah ahli alam Dao Dragon jatuh dalam pertempuran, penyelamatan tidak mungkin. Berkas cahaya menembus langit, mengejar pelarian Long Yuyin. Pada saat ini, di sebuah penginapan di kota kecil, Nili telah selesai budidaya dan baru saja melangkah keluar dari penginapan. Ahli klan asli langit ilahi masih dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Sudah waktunya bagi dia untuk kembali ke sekte bulu ilahi. Nili telah menghabiskan beberapa hari terakhir membeli semua ahli klan asli langit ilahi yang dijual. Tidak ada yang tersisa baginya untuk dilakukan di sini. Saat melangkah keluar dari penginapan, ia melihat beberapa lintasan cahaya di langit. Apakah itu Long Yuyin? Beberapa pria berpakaian hitam yang mengejar kelompok Long Yuyin. Wanita yang mengikuti Long Yuyin tahu bahwa pengejar mereka hendak mengejar ketinggalan, jadi dia mendorong Long Yuyin keluar dari bahaya. Nona muda, silakan urus diri sendiri. Aku akan menahan mereka. Setelah mengucapkan kata-kata, ia berubah menjadi Blizzard Draconic Bird dan menghadapi orang-orang berpakaian hitam. Suhu segera turun. Nili mengerutkan alisnya. Sayap hitam dan putih muncul di belakang dia dan dia pergi ke arah Long Yuyin. Saat Blizzard Draconic Bird muncul, gambar pedang besar yang juga muncul di langit. Pedang memangkas ke bawah, menelan Blizzard Draconic Bird. Bibilin, mata Long Yuyin berkedip dengan air mata. Dia ingin menjatuhkan dirinya di orang-orang berpakaian hitam. Sama saat seperti pikiran terlintas dalam pikiran Long Yuyin, Nili mendarat tepat di sampingnya, meraih tangannya, dan membimbingnya pergi. Nili, BBC dan Bibilin mati. Ketika Long Yuyin melihat Nili, air matanya menjadi sungai, bergegas dan tak terbendung. Sekarang, mari kita fokus keluar dari sini. Kita akan berbicara tentang hal ini nanti. Nili mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah orang-orang berpakaian hitam membunuh wanita itu, mereka melompat ke depan dan terbang. Aku ingin tahu dari mana orang-orang itu. Aku tidak dapat menggunakan lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan sekarang. Jika tidak, mungkin menarik beberapa konsekuensi yang tak terbayangkan. Nili berpikir untuk dirinya sendiri. Sayap di punggungnya berdetak lebih cepat, mendorong dia maju. Nili mendorong dirinya secepat yang dia bisa. Orang alam Dao Dragon berpakaian hitam berada dekat dalam pengejaran. Tapi, meskipun mereka juga secepat mereka bisa, mereka tidak bisa mengejar ketinggalan dengan Nili.
Meskipun Nili hanya di puncak alam Heavenly Star, dia tidak lebih lambat dari alam Dao Dragon biasa. Sejak budidayanya meningkat, kecepatan dorongan dari sayap hukum juga telah meningkat beberapa kali lipat. Nili berubah menjadi garis cahaya hitam dan putih, merobek langit. Dari mana anak itu? Bagaimana dia begitu cepat? Pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu sangat marah. Dia bisa merasakan bahwa Nili hanya alam Heavenly Star, tapi berpikir anak itu begitu cepat. Seorang alam Heavenly Star nakal benar-benar berani untuk mencuri seseorang tepat di bawah hidung mereka. Kau meminta mati. Orang berpakaian hitam dingin menyala. Pedang di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan menembak ke arah Nili. Pedang yang berisi kekuatan ekstrim dan kecepatan, erat mengikuti di belakang Nili. Pedang melonjak sampai hampir kepadanya, aura kuat dan mengerikan di punggung Nili. Nili merasa seluruh tubuhnya beku. Apakah dia akan mati di sini? Nili mengerutkan alisnya. Jika ia meninggal, budidayanya akan turun lebih jauh. Dia tidak memiliki waktu. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku juga tidak bisa membiarkan Long Yuyin mati di sini. Nili merajut alisnya. Dia tidak tahu mengapa orang-orang ini mengejar Long Yuyin, tapi dia yakin bahwa ada rencana yang lebih besar di balik itu semua. Nili panik mengedarkan ranah jiwanya. Seolah-olah itu akan menerima surat panggilan, iblis bayangan terbangun di ranah jiwa Nili, dan langsung menuangkan gelombang energi kuat ke tuannya. Kecepatan Nili tiba-tiba menerima dorongan. Satu demi satu, panda bertaring dan naga Jiao Suci Bloodwing juga bangun dan menuangkan energi mereka ke dalam tubuh Nili. Nili merasakan 3 energi dan kecepatan meledak setidaknya 3 kali lipat. Beberapa saat yang lalu, pedang musuh hampir pada Nili. Tapi sekarang, Nili telah mencapai kecepatan yang sama dengan pedang. Selagi pedang melanjutkan perjalanan, secara bertahap mulai kehilangan kecepatan. Bagaimanapun, Nili terbang dan seterusnya sebagai cahaya beruntun. Pria berpakaian hitam pergi ke pedangnya dan mengambilnya. Dia memandang ke depan dan melihat Nili pergi, sampai akhirnya, figur targetnya lenyap. Hanya dari mana bocah itu berasal? Dia hanya memiliki budidaya alam Heavenly Star, tapi kecepatannya benar-benar mencapai tingkat puncak. Itu ke titik bahkan pedang tidak bisa mengejar dia. Hanya apa yang sedang terjadi? Bos, apa yang akan kita lakukan sekarang? Anak itu berlari cukup cepat. Kejar mereka. Aku menolak untuk percaya dia bisa tetap berjalan pada kecepatan itu. Dengan budidayanya, ia pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pria berpakaian hitam dingin memerintahkan. Dia tidak percaya bahwa alam Heavenly Star bisa lepas dari kejaran begitu banyak ahli alam Dao Dragon. Terutama dengan seorang wanita di belakangnya. Pria berpakaian hitam mengejar ke arah Nili menghilang. Didukung oleh 3 energi, Nili melesat ke depan. Long Yuyin yang sedang ditarik bersama, terkejut. Nili hanya terlalu cepat. Angin bersiul di telinganya, dan dia tidak bisa merasakan apa-apa. Nili hanya alam Heavenly Star. Bagaimana bisa ia terbang dengan kecepatan menakutkan itu? Memang, Nili tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Kira-kira setengah jam kemudian, Nili telah meninggalkan orang-orang berpakaian hitam seperti debu. Nili merasa bahwa energi surgawinya sedang dikonsumsi pada tingkat yang cepat. Meskipun hanya sekejap dengan kecepatan meledak yang terbesar, konsumsi energi surgawi lebih dari 10 kali lipat. Jika ia terus seperti ini, dia akan dipaksa untuk segera berhenti. Jika itu terjadi, maka pengejar mereka akan segera menangkap. Nili melihat ke bawah dan melihat pegunungan yang menjulang tinggi, pegunungan terjal, pohon padat, batu aneh berserakan, dan jurang yang dalam. Nili menyelam menuju pegunungan itu. Pertama, ia harus bersembunyi di suatu tempat, dengan memanfaatkan medan, memasuki lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, atau bahkan memanggil semua ahli klan asli langit ilahi dan melawan orang-orang. Nili berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki hutan lebat. Ini dalam batas-batas dari gurun tak berujung. Setelah mereka menyeberangi pegunungan panjang, tidak ada apa-apa kecuali dataran tandus tak berujung di depan mereka, bahkan tanpa tanaman tunggal yang tumbuh. Tak terhitung ahli klan asli langit ilahi hidup pada bagian tandus tanah ini selama ribuan tahun. Pegunungan diletakkan di sana seperti kerangka raksasa. Saat Nili dan Long Yuyin mendarat, sebuah kilau 7 warna bergulir di gurun tandus. Apa itu? Nili khawatir. Dia melihat cahaya 7 warna menuju terhadap mereka dan buru-buru berusaha untuk menghindar. Namun, ia tidak bisa berhasil dalam waktu singkat. Nili dan Long Yuyin bertabrakan dengan cahaya 7 warna dan menghilang dari daerah. Kelompok laki-laki berpakaian hitam akhirnya sampai sekitar setengah jam kemudian. Mereka mencari setiap sudut dan celah dari daerah sekitarnya, tapi tidak bisa menemukan Nili dan Long Yuyin. Apa yang sedang terjadi? Sialan,
Kita benar-benar membiarkan mereka melarikan diri. Tidak dapat menemukan Nili dan Long Yuyin, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah pergi. Waktu secara bertahap mengalir. Mereka tidak tahu berapa lama mereka telah dalam kegelapan. Saat itu hujan, kedinginan jatuh di wajahnya. Nili perlahan siuman. Dia berhasil membuka matanya dengan beberapa upaya dan melihat Long Yuyin berbaring di atasnya. Nili tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung. Long Yuyin mengerang. Dia perlahan-lahan terbangun ke tempat, dan wajahnya langsung memerah. Dia segera duduk. Nili juga menyangga tubuh dengan tangannya. Dia memandang sekeliling mereka dan tidak melihat apa-apa kecuali sebuah jurang tak berujung. Di mana kita? Long Yuyin melihat sekeliling dengan ekspresi kosong. Nili juga merajut alisnya. Dia sudah terbang bersama dengan Long Yuyin ketika mereka terkena cahaya 7 warna dan kehilangan kesadaran. Setelah itu, ia terbangun di tempat ini dengan dia. Dia melihat gemuruh nyaris terlihat melalui udara. Aku tidak tahu. Jika sesuatu telah pergi dengan cara seharusnya, kita sudah mendarat di pegunungan. Aku tidak tahu di mana kita berada sekarang, tapi aku menebak bahwa itu semacam dimensi rahasia. Kata Nili pelan. Long Yuyin mengangguk. Dia ingat dengan 2 bibi yang telah meninggal dan menjadi suram lagi. Nili mengamati lingkungan dengan alisnya merajut. Dia merasa semacam energi misterius melalui ruang. Nili bersiap-siap untuk mencari jalan keluar, tapi suara tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Tidak perlu untuk kalian berdua untuk mencari jalan keluar. Kalian saat ini dalam kesadaranku. Jika aku ingin membiarkan kalian, baru kalian dapat meninggalkan tempat ini. Suara terdengar. Nili dan Long Yuyin merasa menggigil mengalir di tubuh mereka. Mereka berada di dalam kesadaran. Teknik ilahi kesadaran Gangan Tuan. Nili berteriak. Oh, bocah nakal. Jadi kamu benar-benar tahu teknik ilahi kesadaran Gangan Tuan. Kamu siapa? Dengan benar, seharusnya tidak mungkin bagi seseorang di dunia untuk datang dalam kontak dengan teknik ilahi yang kuat. Suara itu terdengar dengan sedikit kejutan. Long Yuyin menatap kosong. Apa teknik ilahi kesadaran Gangan Tuan? Apakah itu teknik budidaya yang hanya ahli alam martial ancestor yang bisa menumbuhkan? Long Yuyin mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa teknik ilahi kesadaran Gangan Tuan ini adalah sesuatu yang bahkan bukan ahli alam martial ancestor bisa datang dalam luasnya rambut mencapai. Memang, aku memiliki pemahaman ke arah itu. Aku ingin tahu siapa senior ini. Nili menyelidiki. Aku bisa mengetahui pikiran gadis kecil ini. Sepertinya dia sangat melekat padamu. Namun, aku tidak bisa mengetahui pikiranmu. Ranah jiwamu tak terduga dan mendalam. Tapi budidayamu hanya di alam Heavenly Star. Apa ini? Suara itu penuh dengan kebingungan. Dengan kekuatanmu, kamu benar-benar mampu memiliki lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan bersamamu. Nili samar-samar tersenyum. Itu tidak biasa bahwa ahli tidak bisa mengetahui ranah jiwanya. Ahli yang mungkin tidak pernah berpikir bahwa Nili adalah seseorang yang telah tiba di sini dengan perjalanan melalui ruang dan waktu. Mari kita tidak berpikir tentang hal itu untuk saat ini. Bocah nakal, aku ingin bertanya. Mengapa kamu membeli begitu banyak ahli klan asli langit ilahi? Suara dengan jejak keparahan. Hati Nili bergetar. Biskah ahli ini terkait dengan klan asli langit ilahi? Tidak semua dari klan asli langit ilahi disegel di dalam gurun tak berujung. Membalas senior. Aku sangat menghormati klan dari klan asli langit ilahi. Oleh karena itu, aku ingin membawa mereka keluar dari gurun tak berujung. Jelas Nili. Suara itu berubah dingin. Aku tidak percaya kamu. Anak muda, kau berbohong. Nili terdiam untuk sesaat dan berbicara lagi. Aku tahu bahwa sulit untuk senior percaya padaku. Mari aku jelaskan dengan cara ini. Klan asli langit ilahi dan aku memiliki musuh yang sama. Aku dapat membuat mereka menjadi lebih kuat, sehingga mereka dapat membantuku dalam menangani orang itu. Musuh yang sama. Hahaha, lucu. Apa musuh yang kalian berdua miliki? Suara tertawa dingin. Terlepas dari apakah senior percaya atau tidak, ini adalah kebenaran. Kata Nili sungguh-sungguh. Suara itu terdiam cukup lama, seolah-olah menimbang kebenaran dalam kata-kata Nili. Nili melihat bahwa suara itu pergi diam, sehingga ia mencoba untuk menyelidiki lagi. Aku ingin tahu bagaimana aku harus memanggil senior ini. Suara ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, Tian Yuan. Di dunia luar, aku dikenal sebagai Kaisar Tian Yuan. Kaisar Tian Yuan. Hati Nili gemetar. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu sosok legenda di tempat seperti ini. Tapi ada sesuatu yang tidak beres, Kaisar Tian Yuan seharusnya sudah lama mati. Apa yang berbicara kepadanya sekarang mungkin hanya kesadaran sisa dari Kaisar Tian Yuan. Kaisar Tian Yuan adalah leluhur dari klan asli langit ilahi, orang yang sudah dibunuh oleh Kaisar Sage.
Bagaimana jika aku katakan bahwa musuh kita adalah Kaisar Sage? Kata Nili dengan senyum tipis. Kaisar Sage. Kesadaran Kaisar Tian Yuan mengeluarkan haus darah. Anak muda, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan percaya? Mengingat usiamu, kamu bahkan tidak akan mampu menyentuh permukaan Kaisar Sage. Jika dia ingin membunuhmu, ia bahkan tidak perlu mengangkat jari. Apakah senior Tian Yuan mengetahui teori ruang waktu? Nili tersenyum. Ruang waktu. Kamu seseorang dari era kuno. Tidak, jika kamu berasal dari era kuno, seharusnya aku tahu siapa kamu. Suara Kaisar Tian Yuan dengan kecurigaan. Bagaimana jika aku katakan bahwa aku dari 100 tahun di masa depan? Akankah senior Tian Yuan bersedia untuk percaya? Tanya Nili. 100 tahun di masa depan. Aliran ruang waktu hanya mengalir ke depan, tidak pernah mundur. Kecuali, Kaisar Tian Yuan berhenti dan berbalik kesadarannya ke tubuh Nili. Kesadarannya Kaisar Tian Yuan tampak seperti itu akan menembus Nili. Setelah diam singkat, Kaisar Tian Yuan berbicara lagi. Maka baik-baik saja, aku akan percaya bahwa kamu seseorang dari 100 tahun di masa depan. Adapun apa yang kamu katakan tentang Kaisar Sage menjadi musuhmu, aku juga akan percaya. Nili memiliki terlalu banyak hal di badannya yang seharusnya sudah tidak mungkin bagi seseorang dari tingkatnya untuk mendapatkannya. Satu-satunya penjelasan yang jelas adalah Nili benar-benar seseorang dari 100 tahun di masa depan. Seseorang dari 100 tahun kemudian. Long Yuyin kosong menatap Nili. Bagaimana bisa ia percaya sesuatu yang begitu aneh? Aku bertempur dengan Kaisar Sage dalam hidupku sebelumnya, tapi, pada akhirnya aku bukan lawannya. Sekarang aku sudah kembali ke masa mudaku, aku sudah mulai lagi dengan mengembangkan teknik Dewa Surgawi dan memperoleh segala macam harta. Namun, mencoba untuk membuka segel pada ruang waktu tak berujung masih terlalu sulit. Namun, aku tidak pernah berharap untuk bertemu senior Tian Yuan. Kata Nili. Katakanlah, bagaimana kamu kalah dalam hidupmu sebelumnya? Kata Kaisar Tian Yuan dengan suara berat. Dalam hidupku sebelumnya, tanah leluhur dewa hancur. Akibatnya, Kaisar Sage menerobos segel dan bertempur. Dia kemudian mulai membantai ahli, menyebabkan kerusakan besar. Para ahli lain yang telah menyembunyikan diri di berbagai alam akhirnya memutuskan untuk mengakhirinya, dan dengan tujuan hidup mereka bangkit dalam perlawanan. Namun, mereka semua ditekan oleh Kaisar Sage, baik mati ketika jiwa mereka hancur atau menjadi kekal diperbudak. Kata Nili. Kaisar Tian Yuan tidak berbicara kata-kata, tapi Nili bisa merasakan murkanya. Kaisar Tian Yuan juga tewas dan seluruh klan asli langit ilahi disegel di gurun tak berujung, diperbudak selama beberapa generasi dan tidak dapat melarikan diri. Bagaimana bisa Kaisar Tian Yuan mungkin bertahan dengan tindakan jahat seperti itu? Lalu, bagaimana kau melawan Kaisar Sage? Bahkan jika 100 tahun telah berlalu, kamu hanya sedikit tua lebih dari 100 tahun. Apa alam budidayamu telah mencapai? Kata Kaisar Tian Yuan sekali lagi. Aku memperoleh harta dengan kekuatan untuk membalikkan ruang dan waktu. Begitulah cara aku bisa menghadapinya, jelas Nili. Harta ini yang kamu bicarakan pasti buku roh iblis duniawi. Alis Kaisar Tian Yuan mengatakan mendalam dengan alis merajut. Sejauh yang dia tahu, bahwa harta itu adalah satu-satunya hal yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Nili tersenyum, tapi tidak mengatakan apa-apa. Di satu sisi, ia mengakui hal itu. Long Yuyin mendengarkan dari samping, tapi dalam kebingungan mendalam. Dia memandang Nili dan merasa lebih jauh dari pemahaman dari sebelumnya. Jika kamu ingin menghadapi Kaisar Sage lagi, aku dapat membantumu, kata Kaisar Tian Yuan. Namun, kamu harus menyetujui beberapa syaratku. Syarat apa? Tanya Nili. Untuk memimpin semua klan asli langit ilahi keluar dari gurun tak berujung. Jika kamu berhasil menang melawan Kaisar Sage, kamu harus mengembalikan kebebasan mereka. Kata Kaisar Tian Yuan. Bahkan jika senior Tian Yuan tidak mengatakan itu, aku akan melakukannya. Nili serius menjawab. Kedudukan tertinggi, siapa yang tidak mendambakan untuk itu? Hari ini, aku percaya bahwa hatimu benar, tapi siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Aku ingin kau bersumpah di atasnya. Dan jika kamu tidak mengikuti sumpahmu, kamu akan dikutuk oleh Dao Surgawi dan budidayamu tidak akan pernah berkembang bahkan 1 inci ke depan. Kaisar Tian Yuan menetapkan, dengan fokus pada Nili. Nili mengerti bahwa Kaisar Tian Yuan ingin dia menanam hati iblis dalam dirinya. Jika Nili bertentangan sumpahnya, dia akan dikutuk oleh hati nuraninya sendiri dan budidayanya tidak akan pernah bangkit lagi. Nili mengangkat tangan kanannya dan mengambil sumpah. Aku bersumpah bahwa setelah aku mengalahkan Kaisar Sage, aku akan mengembalikan kebebasan kepada klan asli langit ilahi.
Jika aku melawan sumpah ini, aku akan menerima hukuman langit dan kultivasiku tidak akan pernah bangkit seinci lain. Long Yuyin menyaksikan dari samping. Dia belum pernah mendengar tentang ini, Kaisar Sage, itu yang Nili dan Kaisar Tian Yuan bicarakan. Namun, dia membayangkan bahwa itu pasti eksistensi yang kuat. Meskipun dia tidak tahu persis bagaimana kuat Kaisar Tian Yuan, ia yakin bahwa ia jauh lebih kuat daripada ahli alam martial ancestor. Kaisar Tian Yuan tertawa, dengan kata-katamu, aku bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang, kembali ketika aku masih hidup, aku meninggalkan banyak harta. Itu semua tidak berguna terhadap ahli tingkat kaisar, tapi itu pasti akan berguna untuk ahli alam Heavenly Axis sepertimu. Itu akan memberikan dorongan besar untuk budidayamu. Harta ahli tingkat kaisar. Jika Nili bisa mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Tian Yuan, itu akan menjadi dorongan besar untuk kecepatan kultivasinya. Tiba-tiba, tanah terbelah dengan Nili dan Long Yuyin dan Dis perlahan naik dari bawah. Dis ini beberapa ratus meter dan ditumpuk dengan segala macam barang. Selain senjata dan armor, ada juga berbagai obat-obatan spiritual. Bahkan ahli alam martial ancestor mungkin belum pernah melihat harta seperti ini sebelumnya. Harta ini terlalu kuat untukmu. Dengan budidayamu, kamu bahkan tidak akan dapat menggunakannya kecuali kamu tahu metode. Kaisar Tian Yuan mendesah. Tapi anggap itu hadiahku kepadamu. Aku juga akan menyampaikan denganmu pengetahuan tentang bagaimana dan kapan untuk menggunakannya. Nili tertawa. Senior Tian Yuan meremehkanku. Jangan lupa, aku dari 100 tahun di masa depan. Senior Tian Yuan tidak harus mengajariku bagaimana menggunakan harta ini. Kaisar Tian Yuan terdiam untuk sesaat, sebelum ia tertawa. Jadi itulah bagaimana itu. Sepertinya aku sudah menyimpan sedikit kesulitan. Nili melihat tumpukan harta sebelum dia dengan gembira dalam hatinya. Ada beberapa ratus buah ilahi paseles dan ratusan armor dan senjata yang melampaui tingkat alam martial ancestor. Ada juga harta dari jenis lain. Hal-hal ini hanya terlalu berharga. Sekarang, budidaya Nili terdiam karena ia tidak memiliki harta yang diperlukan untuk meningkatkan dirinya lebih tinggi. Tetapi pada tingkat saat ini, itu akan menjadi mustahil baginya untuk mendapatkan harta tersebut. Tapi sekarang Kaisar Tian Yuan telah meninggalkan harta ini, ia mampu mendorong budidayanya jauh lebih tinggi hanya dalam waktu singkat. Namun, Nili masih harus mencari tahu bagaimana ia akan menggunakan harta tersebut untuk yang paling efektif. Setelah semua, tingkatnya saat ini membuat mustahil baginya untuk sepenuhnya menggunakan harta tinggi tersebut. Aku akan mengambilnya, kemudian. Banyak terima kasih kepada Senior Tian Yuan. Nili tersenyum, lalu menyimpan segalanya ke dalam cincin interspatialnya. Tampaknya ada beberapa orang mengejarmu. Aku akan menunggu sampai mereka pergi, sebelum aku mengeluarkanmu, kata Kaisar Tian Yuan. Banyak terima kasih kepada Senior Tian Yuan, kata Nili hormat. Sementara mereka menunggu, Nili terus mengobrol dengan Kaisar Tian Yuan tentang Kaisar Sage. Kaisar Tian Yuan kini yakin bahwa Nili benar-benar seseorang dari 100 tahun di masa depan dan juga memiliki potensi mengalahkan Kaisar Sage. Berapa tahun telah berlalu sejak ia menunggu untuk membalas dendam. Selain dari harta ini, aku memiliki harta tertinggi lain untukmu. Setelah Kaisar Tian Yuan menyelesaikan kata-katanya, Dis muncul di langit, menari di angin sampai mendarat di tangan Nili. Arai pedang miriat spiritual, seru Nili. Iya, ini adalah arai pedang miriat spiritual. Kaisar Tian Yuan mengkonfirmasi dengan anggukan. Kembali kehidupan sebelumnya Nili, banyak ahli yang telah menyembunyikan diri di berbagai dunia serta harta tertinggi telah muncul untuk membantu Nili di pertempuran melawan Kaisar Sage. Arai pedang miriat spiritual adalah salah satu harta. Meskipun itu hanya harta tunggal, telah membunuh 5 pelayan dewa Kaisar Sage. Sebuah jejak kesadaranku masih tetap di dalam item ini dan dengan demikian mengendalikan itu. Di tingkatmu, tidak akan mungkin bagimu untuk melakukannya sendiri. Jika kamu mengalami masalah apapun yang kamu tidak dapat menyelesaikan sendiri, kamu dapat menggunakan kesadaranku untuk menghubungiku, dan aku dapat mengaktifkan arai pedang miriat spiritual untukmu. Namun, kamu harus memahami bahwa harta ini memerlukan esensi dari langit dan bumi untuk membawa keluar potensi penuh, jangan menggunakannya dengan gegabah. Simpan untuk Kaisar Sage, kata Kaisar Tian Yuan sungguh-sungguh. Yakinlah, aku mengerti item ini, Senior Tian Yuan. Nili menangkupkan tangan dan meletakkan arai pedang miriat spiritual ke lukisan sungai miriat Miles dan pegunungan. Setelah menyimpan segudang arai pedang miriat spiritual, Nili tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berpaling ke arah Kaisar Tian Yuan dan bertanya, aku ingin menanyakan satu hal.
Apa itu? Aku ingin tahu apakah senior Tian Yuan tahu dari seseorang yang menyebut dirinya Kaisar Kongming dari dunia kecil. Kaisar Tian Yuan terdiam untuk beberapa waktu. Beberapa saat kemudian, ia berbicara. Kaisar Kongming yang kamu bicarakan mungkin orang itu. Sebuah bakat tangguh tiba-tiba muncul kira-kira beberapa ratus tahun yang lalu. Aku tidak tahu asal-usulnya, ia bahkan mungkin reinkarnasi dari beberapa ahli tertinggi. Kesadaran ilahinya sekali berinteraksi denganku. Pria ini telah mencapai budidaya yang menarik perhatian Kaisar Sage dan sedang diburu oleh beberapa pelayan dewanya. Dia terlibat dalam pertempuran dengan pelayan dewa selama beberapa hari, tapi akhirnya menghilang dan tak bisa ditemukan. Nili selalu bingung tentang entitas ini yang dikenal sebagai Kaisar Kongming. Nili selalu khawatir bahwa musuh mungkin muncul setiap saat. Bahwa bakat seseorang adalah transenden, untuk mendapatkan budidaya menakjubkan seperti itu hanya dalam waktu singkat 2 atau 300 tahun. Jika dia memang adalah reinkarnasi dari beberapa ahli, kekuatannya harus di atasku. Aku awalnya berharap bahwa dia akan mampu menembus segel ruang dan waktu Kaisar Sage, tapi sayang. Dalam tahun-tahun panjang tanpa henti, di semua ruang dan waktu, tidak ada banyak yang cukup beruntung menerima kesempatan untuk dewasa dan menghadapi Kaisar Sage. Kaisar Tian Yuan mendesah. Tumbuh cukup kuat untuk menantang Kaisar Sage hanya dalam waktu 2-300 tahun. Nili mengerutkan alisnya untuk sesaat. Jika Kaisar Kongming adalah yang pertama, maka Nili akan menjadi yang kedua dalam kehidupan sebelumnya. Nili dan Kaisar Kongming berasal dari dunia kecil. Nili memiliki perasaan samar-samar bahwa ada sesuatu yang menghubungkan dirinya dan Kaisar Kongming. Untuk waktu yang lama dari sekarang, Nili telah memiliki rasa samar koneksi ke Kaisar Kongming. Itu sebabnya Nili telah berusaha untuk melacak Kaisar Kongming. Sekarang ia mendapat informasi ini dari Kaisar Tian Yuan, Nili bahkan lebih yakin dari pikirannya. Kaisar Tian Yuan tampaknya juga menyadari sesuatu, apakah kamu dari dunia kecil juga? Ya, Nili mengangguk setelah ragu-ragu singkat. Kaisar Tian Yuan terdiam untuk sesaat, lalu tertawa, aku mengerti sekarang. Ada beberapa hal yang aku tidak mengerti, tapi sekarang, aku mengerti semua itu. Hahaha, tertawa Kaisar Tian Yuan menggema di seluruh ruang. Suaranya menggelegar seperti lonceng besar. Long Yuyin tidak bisa membantu menutupi telinganya. Wajahnya yang cantik juga sedikit memucat. Kaisar Tian Yuan mengatakan bahwa ia mengerti. Tapi, apa yang dia mengerti? Senior Tian Yuan, apa yang kau mengerti? Nili bertanya. Kamu harus menemukan jawaban untuk teka-teki ini sendiri. Dalam Dao Langit dan Bumi, semuanya ditakdirkan. Suatu hari, kamu akan mengerti. Kaisar Tian Yuan tertawa. Jika ada seseorang atau sesuatu di antara langit dan bumi yang dapat melawan Kaisar Sage, maka kamu. Semua nasib kami berada di tanganmu. Kaisar Tian Yuan telah memahami sesuatu, tapi tidak mau berbicara. Ini hanya membuat lapisan keraguan lagi di hati Nili. Misteri apa? Saya hanya bisa mengatakan satu hal. Segala sesuatu yang Anda budidayakan dan warisi berada di atas saya. Kaisar Tian Yuan melanjutkan, oleh karena itu, Anda harus memanfaatkan potensi Anda sendiri. Eksplode sebagainya potensial Anda. Sampai sekarang, kecepatan budidaya Anda masih terlalu lambat untuk menghadapi Sage Kaisar. Anda tidak memiliki cukup waktu. Aku pasti akan melakukan semua yang aku bisa. Jawab Nili dengan nada serius. Tidak ada yang lebih dengan aku dapat membantumu. Kesadaran Kaisar Tian Yuan kemudian mendarat di Long Yuyin, yang berada di samping Nili. Gadis ini, di sini sangat melekat padamu. Di dunia ini, tidak banyak seperti dia yang bersedia mati untukmu. Kamu harus menghargai ini. Namun, bakatnya masih terlalu rendah. Jika hal ini berlangsung, dia tidak akan dapat membantumu. Biarkan aku memberikan dia sebuah takdir yang berbeda. Sesaat kemudian, kesadaran tak terbatas dalam ruang mulai mengamuk seperti badai dahsyat. Long Yuyin dalam keadaan linglung, tapi ia bisa merasakan energi yang kuat mengalir ke senmennya melalui bagian atas kepalanya. Energi yang menuju ke dalam tubuhnya, mengisinya dengan kekuatan yang kuat. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak. Wajah cantiknya berkerut dalam ekspresi rasa sakit yang mendalam. Namun, dia menggertakkan giginya dan bertahan. Dia mengerti maksud Kaisar Tian Yuan. Jika dia ingin membantu Nili suatu hari, ia harus menerima pembaptisan ini dari Kaisar Tian Yuan. Long Yuyin merasakan gelombang energi melalui tubuhnya dan meledak, seolah-olah itu ingin merobek-robeknya. Kekuatan itu begitu kuat sehingga tidak ada tubuh fisik yang pernah bisa sepenuhnya menanggungnya, bahkan artefak armornya mulai menunjukkan retak. Armor meledak. Energi tangguh dituangkan ke dalam tubuh Long Yuyin melalui senmen di kepalanya.
Kultivasinya telah pergi dari alam Heavenly Axis langsung ke alam Dao Dragon. Di atas itu, ia setidaknya pada tahap ke-6. Energi masih berada di tubuhnya, belum diserap. Setelah hal menetap, budidayanya mungkin naik beberapa tingkat lain, bahkan mungkin baginya untuk melangkah ke alam Martial Ancestor. Namun, Kaisar Tian Yuan telah memberikan padanya sesuatu yang lain, selain dari kenaikan dalam budidaya. Baris dari nyanyian yang mendalam melayang dalam benaknya. Ini pasti teknik budidaya yang Kaisar Tian Yuan telah latih. Aku telah benar-benar mengubah nasibmu ke nadi ilahi. Mulai sekarang, budidayamu akan melonjak dan tanpa batas. Kaisar Tian Yuan tertawa dan berbicara lagi. Aku tidak pernah mengambil seorang murid sebelumnya. Aku kira kita bisa menganggap kamu yang pertama. Ahli seperti Kaisar Tian Yuan telah lama melihat melalui kebodohan urusan duniawi, tentu saja dia tidak akan keberatan. Selain itu, dia hanya jejak kesadaran. Ahem. Nili memberi batuk kering, kemudian dia menangkupkan kedua tangannya ke arah udara kosong. Banyak terima kasih kepada senior Tian Yuan. Terima kasih, guru. Syukur Long Yuyin bergema. Setelah semua, Kaisar Tian Yuan telah membantunya meningkatkan budidayanya ke ketinggian tersebut. Kaisar Tian Yuan tertawa, aku telah melakukan apa yang bisa aku lakukan. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua harus bergantung pada diri kalian. Jika Kaisar Sage dibangkitkan, keseluruhan ruang dan waktu akan disempurnakan. Jika itu terjadi, maka terlepas dari apakah itu adalah klan manusia atau klan iblis, semua orang akan berubah menjadi abu. Pemusnahan total. Oleh karena itu, mengalahkan Kaisar Sage adalah suatu keharusan. Orang-orang sudah pergi, jadi aku akan mengirimkan kamu keluar sekarang. Arai pedang Myriad spiritual adalah harta tertinggi turun-temurun dari klan asli Langit Ilahi. Berada di kehadirannya sama seperti berada di hadapan orangku sendiri. Jika anak nakal klan asli Langit Ilahi menolak untuk mematuhimu, yang harus kamu lakukan adalah membawa keluar arai pedang Myriad spiritual. Kaisar Tian Yuan tertawa. Dan dengan itu, gelombang energi menyapu Nili dan Long Yuyin kembali ke dalam realitas fisik. Suara Kaisar Tian Yuan terdengar dari jauh, bocah nakal, aku akan menunggu hari kamu mengalahkan Kaisar Sage. Kamu tidak harus mengecewakanku. Lalu, suara Kaisar Tian Yuan menghilang tanpa jejak. Ketika Nili dan Long Yuyin membuka mata mereka sudah di luar. Long Yuyin tiba-tiba teringat dua tetua yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk dia, dan kesedihan diisi wajahnya sekali lagi. Nili melihat ekspresinya, lalu berkata kepadanya, di mana tetua darimu? Bawa aku ke sana. Aku mungkin bisa menghidupkan kembali mereka. Aku dapat menyimpan sisa-sisa jiwa mereka dalam cermin jiwa. Ketika kultivasiku melalui alam Martial Ancestor dan mencapai alam dewa, aku mungkin bisa menghidupkan kembali mereka. Benarkah? Mata Long Yuyin melebar. Sebelum hari ini, dia tidak pernah percaya pada adanya alam dewa. Namun, setelah pertemuannya dengan Kaisar Tian Yuan, dia benar-benar bersedia untuk percaya. Sebuah alam Martial Ancestor sudah memiliki kemampuan kaliber besar. Adapun alam dewa, apa kekuatan yang tak terbayangkan di bidang itu? Long Yuyin memimpin Nili ke sekitar, sampai mereka menemukan mayat dari dua tetua. Nili mengeluarkan cermin jiwa dan menyimpan sisa potongan jiwa di dalamnya. Nili memandang cermin jiwa. Selain dari dua jiwa sisa yang ia baru saja tambahkan, ada juga sisa-sisa jiwa Ye Zong. Nili bertanya-tanya apakah dia akan mampu menghidupkan kembali dia. Nili mengepalkan tinjunya. Dia masih tidak cukup kuat. Terima kasih, Nili. Long Yuyin menangis ketika ia melihat dua sisa jiwa memasuki cermin jiwa. Penglihatannya tumbuh kabur dan ia melemparkan dirinya ke dada Nili. Gelombang aroma feminin keluar dari dadanya. Nili termangu untuk sesaat. Lalu dia tertawa dan menepuk Long Yuyin di bahu. Setelah waktu yang lama, Nili pahit tersenyum dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku sedang diperas ke titik bahwa aku tidak bisa bernapas. Ketika Long Yuyin mendengar itu, dia langsung memerah dan melepas Nili. Dia menginjak kakinya dan terbang. Hei Nona, aku tidak dapat mengikutimu jika kamu berjalan begitu cepat. Apakah kamu tidak tahu bahwa budidayamu saat ini jauh lebih tinggi dariku? Teriak Nili sambil mengambil waktu untuk terbang. Long Yuyin sedikit melambatkan langkahnya. Dua sinar cahaya melintas di langit dan menghilang ke cakrawala. Akademi Sky Soul. Kabar dari Nili dan Long Yuyin kembali segera menyebar ke seluruh Akademi Sky Soul. Tidak hanya Liga Iblis, Jalan Surgawi, dan catatan mendalam menyadari hal itu, kubu Long Tianming bahkan tahu. Badai yang lebih besar segera terjadi. Pada sebuah lembah di Akademi Sky Soul. Wajah cantik Ying Yueru tersembunyi di bawah jubah. Dia duduk di sebuah arai, tak henti-hentinya mencubit dan menggosok jari-jarinya.
Matanya tertuju pada tempat yang tepat di depannya. Akhirnya, dia menghela napas dan berkata, ini tentang waktu, bukan? Aku harus pergi dan bertemu dengannya. Lupakan, akan lebih baik untuk tidak. Setelah semua, itu adalah peristiwa yang telah terjadi di masa sebelumnya. Yin Yueru masih belum bisa menerima kenyataan bahwa orang asing tiba-tiba melangkah ke dunianya dan menjadi muridnya. Namun, segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan sebelumnya adalah nyata. Kamu akan segera melangkah ke alam Heavenly Axis dan Kaisar Sage akan datang. Jika aku tidak pergi, maka seluruh sekte bulu ilahi tidak akan dapat melarikan diri dari kemalangan ini. Yin Yueru tetap tatapannya, Ye Ziyun, Xiao Ninger, Du Ze, dan Lu Piao, karena aku sedang menyadari takdir kalian, mengapa aku tidak memberikan beberapa saran? Anggap nikmat terakhirku kepada kalian. Yin Yueru berubah menjadi untai asap dan menghilang. Seperti tidak pernah terjadi, Yin Yueru selalu hidup sendiri. Jika tidak ada yang datang untuk mengunjungi, maka itu akan menjadi saat sebelum orang menyadari bahwa dia sudah pergi.